persembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Perkenalkan, nama saya Brian Anton Sinulinga. Saya berasal dari Prodi Ilmu Politik dengan NIM B1 B22 1031. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan negara dengan sistem konfederasi, sistem parlementer, dan sistem presidensial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen mempunyai peranan yang sangat penting. Parlemen mempunyai wewenang yang begitu vital dalam menentukan sistem negara. Secara umum, sistem pemerintahan adalah sebuah sistem hubungan fungsional antara lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya dalam suatu negara. Sistem pemerintahan digunakan sebagai sarana untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama. Dengan begitu, sistem pemerintahan dapat menjaga kestabilan masyarakat di berbagai bidang. Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut satu di antara dari dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem parlementer. Sistem parlementer jauh berbeda dengan sistem presidensial. Negara dengan sistem pemerintah parlemen dapat mempunyai presiden dan perdana menteri, di mana di sini presiden sebagai simbol pimpinan negara. Adapun yang memimpin segala kegiatan dalam roda pemerintah dilakukan oleh perdana menteri. Sistem parlementer fungsinya lebih kepada sistem negara, tetapi tidak banyak ikut campur terkait dengan sistem pemerintahan. Walau memiliki wewenang yang begitu penting bagi sistem sebuah negara, parlemen tidak bisa semena-mena dalam menurunkan pimpinan negara. Di sini ada yang kedua, yaitu sistem konfederasi. Di sini konfederasi adalah persatuan kelompok atau negara berdaulat yang bersatu untuk tujuan aksi bersama. Biasanya dibuat dengan perjanjian. Konfederasi negara cenderung didirikan untuk menangani masalah-masalah kritis seperti pertahanan, hubungan luar negeri, perdagangan internal, atau mata uang. Dengan pemerintahan pusat dituntut untuk memberikan dukungan kepada semua anggotanya. Konfederalisme merupakan bentuk utama dari intergovernmentalisme yang didefinisikan sebagai segala bentuk interaksi di sekitar negara-negara yang terjadi atas dasar kemerdekaan atau pemerintahan yang berdaulat. Sifat hubungan di antara negara-negara anggota yang membentuk konfederasi sangat bervariasi atau bermacam-macam. Demikian juga hubungan antara negara-negara anggota dan pemerintahan umum serta didistribusi kekuasaan di antara mereka bervariasi. Beberapa konfederasi yang lebih longgar mirip dengan organisasi internasional. Konfederasi lain dengan aturan yang lebih ketat mungkin menyerupai sistem federal. Karena negara-negara anggota konfederasi mempertahankan kedaulatan mereka memiliki hak implisit untuk memisahkan diri. Filsuf politik Emeritus de Vittel berkata, beberapa negara berdaulat dan merdeka dapat menyatakan diri mereka bersama-sama dengan konfederasi terus-menerus tanpa masing-masing secara khusus berhenti menjadi negara yang sempurna. Perundingan bersama tidak akan menawarkan kekerasan terhadap kedaulatan setiap anggota. Di bawah konfederasi, tidak seperti negara federal, otoritas pusat relatif lemah. Keputusan yang dibuat oleh pemimpin pemerintah umum di badan legislatif unikameral. Dewan negara-negara anggota memerlukan implementasi selanjutnya oleh negara-negara anggota agar berlaku. Mereka bukan hukum yang bertindak langsung atas individu, tetapi lebih bersifat perjanjian antar negara. Juga pengambilan keputusan di pemerintah umum biasanya dilakukan dengan konsensus atau kebulatan suara, bukan oleh mayoritas. Secara historis, fitur-fitur tersebut membatasi efektivitas serikat sehingga tekanan politik cenderung meningkat seiring waktu untuk transisi ke sistem pemerintah federal, seperti yang terjadi dalam kasus integrasi regional Amerika, Swiss, dan Jerman. Selanjutnya ada sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan puncak kepada seorang presiden. Tak semua presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, tapi juga dapat dipilih oleh Badan Perwakilan Rakyat. Indonesia pernah menjalankan model pemilihan presiden oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun. Kemudian presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sejak pemilu 2004.
Di sini ada sejarah tentang presidensial. Presidensial sebagai sistem pemerintah lahir sebagai alternatif, baik untuk sistem pemerintahan monarki atau absolut atau konstitusional, maupun sistem parlementer, republik atau monarki. Asal-usul sejarah dan latar belakang teoritis dapat ditemukan dalam pemerintahan monarki. Gagasan bahwa satu orang dapat memegang jabatan kepala negara dan kepala pemerintah pada sistem presidensial mirip dengan konsep monarki tradisional. Dalam hal evolusi historis teori bentuk pemerintah, presidensial mengambil dimensi republik sebagai lawan monarki, sedangkan dalam tatanan republik ia mengambil dimensi demokrasi sebagai lawan dari sebuah aristokrasi. Konsep penting dari sistem presidensial adalah pemisahan kekuasaan atau trial politika yang digagas oleh John Locke menjadi jantung konsep presidensial. Terdapat 3 ranting kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena adanya pembagian kekuasaan ini, meskipun terdapat konsentrasi kewenangan besar di tangan organ unipersonal, yakni kepresidenan, yang dapat dengan mudah membuat presidensial mengarah kepada penyimpanan otoriter. Presidensial seharusnya tetap dapat memenuhi harapan demokrasi. Pasalnya, sumber legitimasi kekuasaan seorang presiden adalah rakyat melalui pemilu, dan lembaga legislatif yang juga berfungsi melaksanakan check and balance juga diisi oleh orang-orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Jelas, tidak setiap sumber legitimasi legal rasional, tidak setiap jenis pemilu itu sendiri bersifat demokratis. Namun, dalam kasus presidensial, kedua elemen tersebut pada umumnya terkait dengan perspektif demokratis. Dibandingkan dengan sumber legitimasi tradisional dan karismatik, sumber legitimasi presidensial bersifat impersonal dan berbeda-beda dengan alternatif autokratisnya. Legitimasi presiden mengalir dari bawah ke atas sebagai ekspresi otonomi politik warga negara, sebagai dikutip. Secara umum, ada 6 ciri-ciri sistem presidensial yang membedakannya dengan sistem pemerintahan lain seperti parlementer dan semi presidensial. Pertama, pemerintahan dan negara dipimpin langsung oleh presiden. Kedua, presiden selaku lembaga eksekutif diangkat melalui pemilihan rakyat atau badan perwakilan rakyat. Ketiga itu, presiden punya hak istimewa atau disebut dengan hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri. Keempat, ada menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dan kelima itu ada presiden tidak memiliki tanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Dan keenam, presiden tak dapat dipecat oleh lembaga legislatif sehingga presiden merupakan pimpinan eksekutif dengan masa jabatan tetap atau fixed term period. Di Indonesia dan beberapa negara di dunia mengizinkan adanya pemakzulan oleh legislatif terhadap presiden. Namun hal ini sangat langka terjadi karena pemakzulan hanya dapat dilakukan jika terdapat hal luar biasa. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem parlementer. Yang pertama adalah pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan Presiden atau Raja berperan sebagai kepala negara. Yang kedua, lembaga eksekutif. Presiden dipilih oleh lembaga legislatif. Lalu, Raja dipilih berdasarkan peraturan atau undang-undang. Yang ketiga, ada Perdana Menteri punya hak istimewa atau prerogatif yang bisa mengangkat dan menurunkan menteri. Dan keempat, ada menteri terbatas tanggung jawabnya pada lembaga legislatif. Yang kelima, lembaga eksekutif bertanggung jawab atas kekuasaan legislatif. Yang keenam, lembaga legislatif bisa menurunkan lembaga eksekutif. Yang ketujuh, parlemen dianggap penguasa utama negara. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem presidensial. Pemerintahan dan negara dipimpin langsung oleh presiden. Presiden selaku lembaga eksekutif diangkat melalui pemilihan rakyat atau badan perwakilan rakyat. Presiden punya hak istimewa, hak prerogatif untuk mengangkat dan memecat menteri atau pejabat setingkat menteri. Menteri memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden. Presiden tidak memiliki tanggung jawab pada kekuasaan legislatif. Presiden tidak bisa dipecat oleh lembaga legislatif. Selanjutnya ada ciri-ciri konfederasi. Konfederasi muncul dari perjanjian dan bukan konstitusi. Anggota yang berbeda berdaulat dan independen. Badan konferensi tidak memiliki kekuasaan langsung atas penduduk
suatu populasi. Negara-negara yang menjadi anggota konfederasi tertentu tunduk pada hukum internasional. Anggota memiliki hak pemisah diri. Negara-negara yang membentuknya mungkin menolak untuk menerapkan beberapa keputusan dari badan pengukuhan. Tujuan utama mereka adalah untuk mengusulkan tujuan bersama tanpa mengkonfigurasi entitas politik. Tidak ada perintah hukum yang berlaku untuk semua negara konfederasi secara umum. Serikat konfederasi diformalkan melalui perjanjian internasional. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu adalah sistem presidensial. Kelebihan sistem presidensial adalah kekuasaan yang dipegang oleh eksekutif atau presiden stabil karena tidak tergantung kepada parlemen. Periode jabatan jelas-jelas sesuai ketetapan yang telah diatur dalam undang-undang negara. Pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu tidak berganti-ganti jangka waktunya. Program kerja yang dibuat oleh kabinet menyesuaikan dengan waktu jabatan. Lembaga legislatif tidak dijadikan sebagai pusat konfederasi eksekutif karena bisa dijabat oleh orang-orang luar dan anggota parlemen. Kekurangannya itu seperti sistem presidensial, kekuasaan mutlak eksekutif atau presiden bisa terjadi karena tidak adanya pengawasan lembaga legislatif. Sistem pertanggungjawaban presiden yang cenderung kurang jelas, kebijakan dan aturan umum yang dihasilkan oleh musyawarah eksekutif dan legislatif kadang kurang memuaskan. Ketika ingin memutuskan sebuah aturan, waktu yang digunakan cenderung panjang. Sini ada kelebihan sistem konfederasi. Yang pertama adalah negara-negara yang berpartisipasi dalam konfederasi memiliki perlindungan yang lebih besar dari pemerintah terhadap konflik. Yang kedua ada 2 legitimasi kebijakan, dan ketiga ada sistem tata kelola ganda. Keempat, kebijakan teritorial dibedakan dengan baik. Kekurangan dari sistem konfederasi sini ada sekitar 4. Yang pertama itu bukan sebuah negara. Yang selanjutnya mereka tidak dapat menetapkan kewajiban hukum kepada warga negara. Mereka tidak memiliki aturan hukum. Dan keempat, tidak dapat menjalankan kekuasaan langsung apapun atas suatu bangsa atau penduduknya. Yang ketiga ada sistem parlementer. Kelebihan dari parlementer ini di sini ada 4. Yang pertama, pembentukan kebijakan dapat dilakukan dengan cepat karena adanya musyawarah antara eksekutif dan legislatif yang merupakan satu bagian partai. Yang kedua ada pelaksanaan tanggung jawab dan pembuatan kebijakan jelas. Dan ketiga, pengawasan parlemen terhadap kabinet ketat sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan. Yang keempat, keputusan jika terjadi suatu masalah dapat didapatkan tanpa memakan banyak waktu. Di sini ada kekurangan dari demokrasi parlementer. Yang pertama, jabatan kuasa eksekutif atau kabinet bergantung pada dukungan parlemen yang berakibat suatu waktu bisa dijatuhkan parlemen. Yang kedua, periode pemerintah eksekutif tidak selalu berjalan sesuai tergantung suara dari parlemen. Yang ketiga, waktu pelaksanaan pemilu atau pemilihan umum selalu berubah-ubah. Yang keempat, eksekutif berpotensi mengendalikan parlemen ketika mayoritas penduduk atau teman partainya ternyata banyak yang menjadi parlemen. Yang kelima, parlemen dijadikan wadah koderisasi pada calon eksekutif. Maka mereka dimanfaatkan untuk mengisi jabatan eksekutif dan menteri dengan pengalamannya selama parlemen. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem pemerintahan, konfederasi, presidensial, dan parlementer. Terima kasih.